Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anaknya Ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SDIT Darul Mutakin sukses. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, hari ini tahu tidak kita belajar tentang tema apa? Betul sekali, kita akan belajar tentang tema menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ternyata tentang menjaga kebersihan itu ada loh di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Kita termasuk salah satu orang-orang yang disukai oleh Allah tidak ya? Yuk kita belajar tentang kebersihan agar kita menjadi orang-orang yang juga disayang oleh Allah. Silahkan dibuka buku tematik halaman 84. Nah, di sini ada bacaan pada kolom yang berwarna hijau. Dengarkan baik-baik yang dibaca Ustazah ya. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Pasar termasuk tempat umum. Ada banyak orang di pasar. Banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Seringkali kebersihan di pasar kurang terjaga. Para pedagang tidak membuang sampah di tempat yang disediakan. Akibatnya, banyak tumpukan sampah di beberapa tempat. Sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan dihinggapi lalat. Untuk menjaga kebersihan pasar, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan informasi yang penting dari bacaan di atas antara lain. Yang pertama, bahwa pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Yang kedua, pasar termasuk tempat umum. Yang ketiga, banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Nah, karena banyak sampah yang dihasilkan di pasar, maka kita harus menjaga kebersihan pasar. Info berikutnya adalah para pedagang tidak membuang sampah di tempat yang disediakan, sehingga banyak tumpukan sampah di beberapa tempat. Untuk menjaga kebersihan pasar, buanglah sampah pada tempatnya. Informasi-informasi penting tadi bisa kalian garis bawahi menggunakan bolpen atau pensil, bisa juga kalian beri stabilo warna. Silahkan lakukan ya. Lanjutkan ke halaman 88. Pembelajaran 4. Ayah mengajak Nina ke pusat perbelanjaan. Di sana terdapat banyak pengunjung yang datang. Pusat perbelanjaan termasuk tempat umum. Di pusat perbelanjaan terdapat toilet umum. Meskipun banyak pengunjung, toilet tetap bersih, harum, dan terawat. Pengunjung menggunakan toilet umum dengan tertib. Setelah menggunakan, pengunjung menyiram toilet sampai bersih. Sampah tisu juga dibuang ke tempat sampah. Namun, ada pula toilet umum yang kotor. Penyebabnya karena pengunjung tidak menjaga kebersihan. Sampah tisu berceceran karena tempat sampah yang penuh. Toilet juga tidak disiram dengan benar sehingga menimbulkan bau. Semua pengunjung seharusnya menjaga kebersihan. Kebersihan toilet umum adalah tanggung jawab bersama. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat memperoleh beberapa informasi. Yuk kita pakai informasi itu untuk mengerjakan soal nomor 1 pada halaman 91. Tuliskan ciri-ciri toilet umum yang bersih. Kalian bisa tuliskan pada buku catatanmu ya. Yang pertama, toilet umum yang bersih adalah toilet yang harum dan terawat. Yang kedua, sampah tisu dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, toilet disiram dengan benar sehingga tidak menimbulkan bau. Yang terakhir, semua pengunjung menjaga kebersihan toilet umum. Nah, itu tadi adalah beberapa ciri-ciri toilet umum yang bersih yang terdapat pada bacaan.
Setelah belajar tentang toilet yang bersih, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah sampah dengan baik. Silahkan buka buku tematikmu halaman 92. Dengarkan baik-baik ya, Ustazah akan bantu membacakan. Keluarga Nina mengolah sampah dengan baik. Mereka membuang sampah menurut jenisnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik berasal dari benda tidak hidup. Contohnya kaca, plastik, dan logam. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Keluarga Nina menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang ke bank sampah. Bank sampah adalah tempat penampungan sampah. Sampah itu lalu ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya. Sampah yang terkumpul akan dijual untuk didaur ulang. Bank sampah sangat bermanfaat. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Sampah di sekitar kita dapat memberikan manfaat jika diolah dengan baik. Lingkungan pun menjadi bersih dan sehat. Dari bacaan ketiga ini, kita juga dapat menemukan informasi loh. Yuk kita sama-sama cari informasi apa yang ada dalam bacaan ini. Yang pertama, sampah itu ada dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Berikutnya adalah sampah anorganik. Berasal dari benda tidak hidup. Contohnya kaca, plastik, dan logam. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Informasi berikutnya yaitu bahwa sampah anorganik bisa didaur ulang melalui bank sampah. Bank sampah adalah tempat penampungan sampah. Bank sampah sangat bermanfaat. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan pada bacaan ketiga ini. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman 95. Ayo berlatih soal nomor 1. Kalian diminta membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata yang terdapat pada buku. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua bank sampah, yang ketiga daur ulang. Tulis kalimat yang kamu buat dalam buku tugasmu ya. Kita koreksi bersama-sama pada pertemuan berikutnya. 96 ya. Lihat pada pembelajaran 6 kolom ayo membaca. Dengarkan yang Ustazah bacakan dengan baik ya. Nina dan teman-teman melakukan agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana mereka mempelajari banyak hal. Mereka belajar cara merawat tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan perlu kita jaga agar tidak rusak dan punah. Hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita. Tumbuhan membantu menyediakan udara bersih. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan juga menjadi sumber makanan sehat. Meskipun demikian, manusia tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Misalnya, menebang hutan dan memburu hewan liar sembarangan. Manusia harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Siapa yang di rumah punya tanaman dan juga hewan? Dijaga dengan baik ya. Nah, dari teks bacaan itu, yuk kita sama-sama menjawab soal pada halaman 98. Di sini ada dua soal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, bagaimana cara merawat hewan agar tetap sehat? Yang kedua, tuliskan cara merawat tanaman agar selalu subur. Kalian tuliskan jawaban soal nomor 1 dan soal nomor 2 pada buku catatanmu ya. Kerjakan sesuai bacaan yang tadi sudah kita baca bersama. Hasilnya akan kita koreksi bersama dengan soal sebelumnya.
Alhamdulillahirobbil alamin. Pelajaran hari ini telah kita selesaikan dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan terus jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.